Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Halo semuanya, teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih peristiwa Isra Mi'raj? Pastinya tahu dong, kan peristiwa ini udah nggak asing nih di telinga kita semua karena peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi kan teman-teman tahu nih peristiwa Isra Mi'raj. Tahu nggak gitu kapan terjadinya Isra Mi'raj? Apa arti Isra Mi'raj? Berapa lama Isra Mi'raj itu terjadi? Terus ada ibrah apa saja sih di Isra Mi'raj itu? Ya, ini tuh apa aja sih? Nah, maka dari itu, saya Nazla Radita Aulia dan teman saya Fahri Musbah Reza akan mengkaji ulang atau menjelaskan ulang tentang peristiwa Isra Mi'raj. Maka dari itu, simak video ini. Salam. Halo teman-teman semua, di sini aku bakal ngejelasin kenapa sih Isra Mi'raj itu terjadi, terus apa sih arti Isra Mi'raj itu, dan yang terakhir kapan terjadinya Isra Mi'raj. Nah, yang pertama, kenapa sih Isra Mi'raj itu terjadi? Ternyata Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah menghadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan pada puncaknya. Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 17 bulan Rajab tahun ke-11 dari kenabiannya atau sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah, terus selanjutnya apa sih itu arti Isra Mi'raj gitu, kayak kita teh tahu Isra Mi'raj tapi kita teh nggak tahu artinya apa gitu. Nah, arti Isra Mi'raj itu ada menurut beberapa ulama. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, Isra berarti perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Bayangin itu ya, ke Mekah ke Palestina dalam satu malam gitu, kayak Masya Allah banget gitu kan. Itu tuh membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Tapi ini dengan kuasa Allah, Rasulullah bisa dari Mekah ke Palestina dalam waktu 1 malam gitu. Terus Mi'raj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ada dalam surat An-Najm. Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun dapat mengetahui apa yang ada di belakangnya. Jadi kita tuh nggak tahu gitu, kayak di langit ketujuh ada apa gitu. Jadi itu mah wallahu a'lam. Nah, kok di sini? Oke. Kita lanjut aja. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal terjadinya atau apa ya itu teh ya gitu, tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Banyak pendapat yang membahas kapan sih terjadinya Isra Mi'raj. Di antaranya Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya. Muhammad Sang Yatim menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab, namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi-materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Sebagai tasliyah ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini merupakan tasliyah hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sebagai pengobat
kesedihan. Beliau setelah ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, sehingga disebut dengan tahun Al-Husni, tahun kesedihan, yang dimana paman beliau ini, Abu Thalib, tidak menyatakan keimanan sampai akhir hayatnya. Namun beliau adalah pembela terdepan Rasulullah SAW dari siapapun orang yang ingin cemooh, mencelakai atau bahkan membunuh Rasulullah SAW. Dan seperti paman yang menjaga saudaranya dari bahaya. Dan istri beliau, Siti Khadijah, wafat pada tahun 10 kenabian. Oke, jadi ibroh dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW itu ada 10. Di antaranya yang pertama, setelah datang cobaan yang silih berganti, bahkan Rasulullah SAW mengalami tahun duka yang disebut Al-Husni, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tasliyah hiburan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang kedua, Rasulullah SAW memilih susu untuk beliau minum sebelum melakukan Isra Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menandakan fitrah agama Islam dan kesuciannya. Dan yang ketiga, sholat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis bersama para nabi menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin para nabi sekaligus imam bagi para nabi. Yang keempat, sesungguhnya Masjidil Aqsa ini memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ini merupakan tempat Isra Rasulullah SAW dan merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjaganya dari upaya-upaya Yahudi untuk mencoba meruntuhkan sholat dan kedudukan dan merobohkannya dengan tanah-tanah. Heran, perintah sholat ini diturunkan langsung tanpa adanya perantara dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kewajiban melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Yang keenam, Rasulullah SAW mencapai fase baru dengan berdirinya Daulah Islam. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengkokohkan barisan-barisan saf dengan Isra Mi'raj. Ketujuh, keberanian Rasulullah SAW itu sangat tinggi dalam berdakwah, menyampaikan bukti-bukti empiris. Kegigihannya yang tak tergoyahkan sama sekali, meskipun beliau dituduh sebagai tukang sihir. Yang ke-8, keimanan umat Islam yang setidaknya paling sempurna keimannya adalah Abu Bakar. Beliau yang pertama kali atau orang yang pertama kali membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Karena jika Rasulullah SAW yang mengatakannya, maka ia akan mempercayainya. Demikianlah logika keimanannya, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq, yang orang yang jujur atau benar, yang jujur atau benar. Yang ke-9, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat, di antaranya seperti bagaimana siksa terhadap orang yang suka ghibah, berzina, orang-orang yang suka memakan harta anak yatim, dan sebagainya. 10 yang terakhir, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang pada saat itu dikuasai oleh kekuasaan Romawi.
Dan baru pada saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa dapat dibebaskan dari kekuasaan Romawi. Oke teman-teman, jadi segitu saya dapat kita berdua sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan editing video. Cukup sekian saja, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah.